Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Jennifer dan Martin karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas rokok, terutama tentang pemakaiannya di Indonesia. Apa itu rokok? Rokok adalah benda yang diisap, dihirup, dan waktu mengeluarkan napas akan muncul asap rokok. Rokok terbuat dari tembakau. Tembakau adalah tanaman yang dikeringkan dan digulung. Jadilah rokok. Sekarang juga sudah ada rokok elektrik seperti vape dan pot yang juga mengandung nikotin. Katanya merokok akan memberikan rasa rileks, tenang, santai. Kalau merokok, pikiran jadi lebih segar dan tenang. Aku sendiri nggak tahu bagaimana rasanya merokok karena belum pernah. Jujur, aku penasaran. Bagaimana sih rasanya merokok? Tapi aku nggak berani karena aku tahu efek samping dari merokok untuk kesehatan. Merokok berbahaya, tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk organ pernapasan seperti mulut dan paru-paru. Merokok juga tidak baik untuk jantung dan bisa menyebabkan kanker. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang merokok. Apalagi di Indonesia, sangat banyak orang yang merokok, terutama laki-laki. Perempuan juga ada yang merokok, tapi sangat jarang. Kenapa ya di Indonesia banyak sekali orang yang merokok? Mungkin salah satunya karena di Indonesia kalau mau merokok sangat mudah, di mana saja bisa. Selama bukan di dalam ruangan atau kendaraan umum. Tapi tetap ada saja orang yang merokok di dalam ruangan. Nah, kalau seperti itu akan dianggap tidak sopan. Bagaimana dengan rokok elektrik? Kadang-kadang masih boleh dipakai di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, hampir semua tempat bisa digunakan untuk merokok, seperti di depan rumah, di jalan, ataupun taman. Nah, di tempat makan atau kafe-kafe seringkali ada ruangan terbuka atau setengah terbuka yang disediakan sebagai tempat merokok. Belakangan ini ada pembicaraan tentang sebuah berita yang berkaitan dengan tingginya cukai rokok. Apa itu cukai? Cukai adalah uang yang diambil pemerintah, mirip dengan pajak, tapi hanya untuk barang-barang tertentu seperti rokok. Nah, sebenarnya pemerintah menetapkan cukai tinggi untuk rokok tujuannya baik ya,
untuk mengurangi pemakaian rokok. Kalau cukai rokok tinggi, harganya jadi mahal. Orang yang membeli rokok jadi sedikit. Masyarakat Indonesia jadi sehat. Kenyataannya tidak semudah itu. Tidak sesederhana itu. Di Indonesia, industri rokok sangat besar. Kalau rokok harganya mahal karena cukainya tinggi, perusahaan rokok di Indonesia akan rugi besar. Kalau begitu, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Tapi setidaknya kalau tidak ada rokok, masyarakat Indonesia jadi lebih sehat kan? Belum tentu juga. Kalau rokok harganya mahal, para perokok tidak langsung berhenti merokok. Banyak yang akan mencari cara lain, seperti berpindah ke rokok elektrik, seperti vape dan pot, yang sebenarnya belum tentu lebih sehat dari rokok biasa. Bahkan ada juga orang yang lebih memilih membeli rokok ilegal. Biasanya rokok ilegal ini didatangkan dari luar negeri. Karena ilegal, enggak kena cukai, jadi harganya murah. Kalau seperti ini, perusahaan rokok dalam negeri pasti rugi. Nah, masalah rokok di Indonesia sangat rumit, tidak mudah ya. Di Indonesia, selain pakai cukai tinggi, masih ada juga usaha untuk mengurangi penggunaan rokok. Di Indonesia, bungkusan rokok pasti ada gambar, seperti gambar kanker mulut dan paru-paru. Gambar-gambar ini serem banget, sangat mengerikan. Melihat gambar-gambar itu saja, aku sudah takut. Jujur, aku agak bingung dengan orang-orang yang merokok. Menjaga kesehatan saja sudah susah. Kenapa harus dirusak lagi dengan rokok? Tapi aku rasa kita semua punya kebiasaan buruk masing-masing ya. Contohnya, aku suka menunda-nunda tidur. Suka mengundur jam tidur. Padahal aku tahu kalau tidur jam 9 pasti besoknya segar dan sehat. Walaupun begitu, tetap saja aku suka nonton sampai malam. Akhirnya tidur jam 12, besoknya waktu bangun rasanya capek. Selain itu, pacarku sendiri juga merokok. Walaupun dia sudah beralih dari rokok biasa ke rokok elektrik. Ya, tetap saja berbahaya untuk kesehatannya. Aku sudah sering minta dia berhenti merokok. Sebenarnya tanpa aku minta, dia juga sudah tahu rokok itu tidak baik. Tapi susah ya berhentinya. Sekarang dia sedang berusaha mengurangi sedikit-sedikit. Aku berharap nanti bisa benar-benar berhenti. Nah, bagaimana dengan para pendengar? Apakah di negaramu juga ada kebiasaan merokok? Bagaimana kebijakannya di sana? Bagaimana peraturan pemerintah di sana tentang rokok? Apakah ada
persamaan atau perbedaan? Mungkin ada pendengar yang dulu pernah merokok, tapi sekarang sudah berhenti. Bagaimana caranya? Apa yang kamu lakukan untuk berhenti merokok? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com atau langsung tuliskan di komentar ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Jangan lupa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosialmu dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!